Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan eh, PowerPoint saya atau makalah saya yang berjudul Partai Amanat Nasional. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi eh, yang saya ajarkan di dalam makalah dan saya tuangkan di dalam PowerPoint saya. Partai Amanat Nasional. Dalam konteks sosial politik, Partai Amanat Nasional ini adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial. Partai Amanat Nasional ini tak terlepas dari sepak terjangnya Amin Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan membangun Orde Baru, Amin Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat atau MARA merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Cita-cita partai juga berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Sedangkan selebihnya, PAN menganut prinsip non-sekretarian dan non-diskriminatif. Kepemimpinan. Beliau, Profesor Amin Rais ini adalah pendiri dari Partai Amanat Nasional. Awalnya, partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa atau PAB. Namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional pada pertemuan tanggal 5 sampai 6 Agustus 1998 di Bogor. Partai Amanat Nasional ini didirikan oleh 50 tokoh nasional, diantaranya Profesor Dr. Haji Amin Rais, Faisal Basri, Insinyur M. Hatta Rajasa, Gunawan Muhammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Tuti Herati, Profesor Dr. Emil Salim, AM Fatwa, Zumrutin, Alvin Ling Piau, dan lainnya. Para pendiri tersebut membangun Partai Amanat Nasional dengan kegigihan dan pencapaian mereka dalam dedikasinya di dunia politik. Untuk sistem nilai, Partai Amanat Nasional ini memiliki sistem nilai dan memiliki prinsip bahwa menentang terhadap perilaku menyimpang terhadap hukum merupakan prinsip yang dipegang oleh Partai Amanat Nasional untuk menjaga identitas politik negara karena perilaku tersebut dianggap melenceng dan tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Juga dalam kiprahnya dalam konstelasi politik di Indonesia, partai ini memiliki pertimbangan yang menjadi acuan dan tidak lepas dari pertimbangannya dari arah kemanusiaan dan demokrasi. Untuk Partai Amanat Nasional ini, dalam internalnya juga memiliki kegiatan rutin atau kegiatan yang sangat sering dilakukan atau sering diselenggarakan, yaitu adalah rapat internal. Rapat internal ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional yang bertujuan untuk membedah nilai dan progres yang sedang atau bahkan telah dicapai. Juga di sisi lain bertujuan untuk sebagai konsolidasi antar divisi atau atasan dengan bawahan atau dengan rekan-rekan partner. Juga Partai Amanat Nasional juga kerap kali menyelenggarakan rakernas yang diselenggarakan setiap 1 tahun. Nah, untuk pengikut setia, Partai Amanat Nasional memiliki kader-kader yang berdiaspora di semua kalangan, dari kalangan muda yang menjadi tombak pergerakan di masyarakat sampai para senior yang telah memberikan dedikasinya kepada partai. Di antara struktur formasi legislatif terdapat kursi-kursi yang diisi oleh para kader muda dari berbagai partai termasuk Partai Amanat Nasional. Para senior partai pun langkahnya tidak terhenti oleh faktor umur, tetapi mereka masih menjadi pertimbangan para kader muda untuk melangkah, dan nama para sesepuh atau para senior
tidak akan pernah tenggelam oleh masa karena perjuangannya yang telah memberikan identitas baik untuk partai. Para kader para kader Partai Amanat Nasional memiliki taraf ekonomi yang cukup baik. Bahkan ada beberapa pengusaha sukses yang berada dalam keanggotaan partai. Untuk tingkat pendidikan dan tempat tinggal para kader partai sangat mobilitas karena banyaknya kader yang memiliki tingkat pendidikan di atas strata 1 dan kebanyakan dari mereka berdomisili di daerah ramai penduduk. Yang terakhir adalah simbol ekspresi kebudayaan. Simbol yang digunakan oleh partai ini adalah gambar matahari sebagai gambar yang menjadi sentral simbol dan pilihan warna biru yang sudah melekat dalam identitas PAN, tak hanya di lambang tapi juga atribut yang dikenakan. Untuk kegiatan yang sering diselenggarakan, salah satu nama kegiatannya itu adalah Kongres PAN, merupakan kegiatan yang digelar oleh partai yang bertujuan untuk pemilihan struktural partai. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin dan besar juga yang diselenggarakan di berbagai tempat setiap acaranya, dan tempat itu juga tidak bisa diprediksi, hanya para pengurus internal yang bisa menentukan di mana tempat selanjutnya untuk diselenggarakannya kongres. Juga ada acara yang bernama Rakernas yang diselenggarakan oleh internal juga. Jadi itu merupakan sedikit penjabaran saya terkait materi yang saya ambil, yaitu dakwah melalui partai dan partai yang saya bahas adalah Partai Amanat Nasional, dan itu merupakan materi singkat yang saya jelaskan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.